Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Kira-kira bagaimana ya teks prosedur itu? Mari kita simak sampai selesai. Kita akan melanjutkan materi teks prosedur mengenai pengertian, jenis, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, itu ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya adalah cara memasak mie instan. Selain kita mempelajari jenis-jenis dari teks prosedur, kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur itu. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat, menggunakan kata penghubung. Selanjutnya, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dan ciri-ciri dari teks prosedur, maka materi selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Untuk menulis teks prosedur, kita harus memperhatikan struktur penulisannya. Yang pertama ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua itu ada material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah tujuan dan material, ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunan harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini ada bagian terakhir pada struktur penulisan teks prosedur. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Selain mempelajari struktur, kamu juga akan mempelajari
mempelajari kaidah kebahasaan dari sebuah prosedur. Yang pertama, ada kalimat perintah atau kalimat imperatif. Contohnya, seperti kata matikan kompor. Yang kedua, ada kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat pernyataan dan diakhiri tanda titik. Contohnya adalah, resep membuat bolu keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Yang ketiga, ada kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan dan diakhiri tanda tanya. Contohnya, berapa lamakah tapai ketan difermentasi agar rasanya pas? Yang kedua, ada konjungsi atau kata hubung. Yang pertama, ada konjungsi persyaratan. Kata penghubung yang menyatakan syarat seperti jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Yang kedua, ada konjungsi temporal, menandai urutan waktu. Contohnya adalah lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Terus, kaidah kebahasaan yang ketiga ada numeralia. Kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat itu ada pronomina atau kata ganti. Dan yang terakhir itu ada verba atau kata kerja yang terdiri dari verba material dan verba tingkah laku. Untuk masing-masing katanya bisa kamu simak pada video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.